Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Siva Sabila Zahra, dengan mata kuliah Konseling Lintas Budaya. Di sini saya akan membahas materi tentang budaya dengan perilaku bahasa. Yang pertama yaitu budaya dan perilaku bahasa. Budaya dan perilaku bahasa saling terkait dan mencerminkan nilai, norma, dan identitas suatu masyarakat. Tidak hanya sebagai alat komunikasi, tetapi juga sebagai penanda identitas budaya, status sosial, dan hubungan antar individu. Perilaku bahasa mencakup cara seseorang menggunakan bahasa seperti gaya bicara, penggunaan kata-kata tertentu, serta kepatuhan terhadap aturan tata bahasa dan etika berkomunikasi. Selanjutnya yaitu faktor-faktor bahasa dalam konseling lintas budaya. Dalam konseling lintas budaya, faktor-faktor bahasa memainkan peran penting dalam memfasilitasi komunikasi yang efektif antara konselor dan klien yang berasal dari latar belakang budaya yang berbeda. Ada dua faktor yang relevan. Yang pertama, kemampuan bahasa, yaitu konselor perlu memahami tingkat kemampuan bahasa klien serta bahasa yang digunakan dalam sesi konseling. Jika klien tidak mahir dalam bahasa yang digunakan dalam sesi tersebut, maka terjadi kesenjangan komunikasi yang dapat menghambat pembahasan dan keberhasilan konseling. Jika klien tidak mahir dalam bahasa yang digunakan dalam sesi konseling, maka terjadi kesenjangan komunikasi yang dapat menghambat pemahaman dan keberhasilan konseling. Yang kedua yaitu bahasa kekeluargaan. Beberapa istilah atau frasa dalam bahasa tertentu mungkin memiliki makna atau konotasi yang berbeda dalam konteks budaya lain. Konselor perlu sensitif terhadap penggunaan bahasa yang sesuai dengan budaya klien, termasuk istilah kekeluargaan. Pembahasan yang ketiga yaitu faktor-faktor perilaku dalam konseling lintas budaya. Yang pertama yaitu ekspresi emosi. Ekspresi emosi adalah cara individu mengekspresikan emosi mereka dalam bervariasi secara signifikan antar budaya. Beberapa budaya mungkin menghargai ekspresi emosi secara terbuka, sementara yang lain mungkin lebih menahan diri. Konselor perlu sensitif terhadap beragam cara ini untuk menginterpretasikan dan merespon emosi klien secara tepat. Yang kedua yaitu keputusan terhadap otoritas. Konsep otoritas dapat berbeda antar budaya. Beberapa budaya mungkin menekankan kepentingannya serta ketaatannya terhadap otoritas, sementara yang lain mungkin lebih cenderung untuk mendiskusikan secara terbuka. Konselor perlu memahami dinamika kekuasaan dalam budaya klien untuk memfasilitasi interaksi yang produktif. Yang ketiga yaitu gaya komunikasi nonverbal. Selain bahasa lisan, perilaku nonverbal seperti kontak mata, jarak antara klien, dan gerak tubuh dapat berbeda antar budaya. Memahami dan menginterpretasikan perilaku nonverbal sering kali membangun pemahaman yang mendalam tentang klien dan konteks budayanya. Yang keempat yaitu nilai dan norma budaya. Nilai dan norma budaya dapat mempengaruhi perilaku individu dalam berbagai aspek. Konselor perlu memahami nilai-nilai dan norma-norma yang mendasari perilaku klien untuk menghormati dan memahami perspektif dan pengalaman mereka. Kelima, yaitu pemahaman terhadap stigma. Stigma terkait masalah kesehatan mental atau konseling dapat bervariasi antar budaya. Beberapa budaya mungkin memiliki stigma yang lebih kuat terkait masalah kesehatan mental, serta yang lain mungkin lebih terbuka untuk mencari bantuan konseling. Konselor perlu memahami dan mengatasi stigma budaya untuk memfasilitasi akses dan menerima terhadap layanan konseling. Dengan memperhatikan faktor-faktor perilaku ini, konselor dapat membangun hubungan konseling yang lebih baik dan lebih efektif dengan klien antar lintas budaya, serta menghormati dan memahami keunikan budaya mereka. Nah, mungkin sekian materi tentang budaya dengan perilaku bahasa yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.